Oke, sekarang kita akan membuat sebuah website ya, untuk website komunitas gitu, tampilan sederhana. Nah, sebelum kita membuat website, di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu ya. Kita buka exam ya, kita pakai langsung dari localhost PHP ya. Kita langsung ketik admin aja, nanti kita akan dibawa ke dalam localhost-nya. Oke, kayak gini. Nah, di sini kita bukanya lewat Chrome aja ya. Kita buka lewat Chrome. Oke, nah sekarang tinggal kita pastikan saja yang tadi, dan kita akan masuk ke dalam localhost tadi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam localhost-nya ya. Nah, sekarang tinggal kita buatkan tabelnya ya. Kita buatkan database-nya dulu. Kita create database baru di sini. Kita buat basis data baru ya. Basisnya nama. Nah, di sini kita masukkan nama database-nya. Kita ingin membuat database untuk komunitas apa gitu ya. Nah ya, di sini untuk nama komunitasnya saya berikan namanya itu DB PHP ID. Ya. Jadi nama komunitasnya itu PHP ID gitu ya. Komunitas PHP ID. Nah, oke, kayak gitu aja. Kemudian ini kita biarin aja. Dan tinggal kita buat aja. Kita tunggu sampai proses ya. Lihat sampai. Jadi ya, oke, udah ada di sini PHP ID-nya. Kita masuk ke dalam struktur PHP ID-nya. Oke, sekarang kita akan membuat tabel. Jadi di sini kita akan buat tabel yang pertama tuh tabel profil dulu. Profil. Di sini kita kasih jumlah kolomnya, kurang lebih kita kasih 9 dulu ya. Oke, kita buat. Nah, jadi yang pertama itu di kolom yang pertama kita kasih ID profilnya. ID profil. Kemudian yang kedua itu kita kasih nama komunitasnya. Nama komunitas. Kemudian yang ketiga di sini kita kasih alamat. Kemudian ada telepon. Ada email. Kemudian ada visi, misi, tujuan. Misi dan yang terakhir tujuan. Dan yang terakhir itu kita paspor ya, atau deskripsi di sini. Kasih deskripsi. Nah. Kemudian di sini untuk auto incrementnya kita kasih. Auto incrementnya kita nyalakan. Nah, ini tipe datanya integer. Kemudian untuk nama komunitas di sini kita kasih teks. Untuk alamat juga teks ya. Telepon kita pakai teks juga di sini. Kemudian untuk email juga kita pakai teks. Untuk visi juga kita pakai teks. Untuk misi juga teks. Kemudian tujuan juga kita pakai teks di sini. Kemudian deskripsinya juga kita pakai teks. Oke, kalau sudah tinggal kita save ya. Tinggal kita ketik simpan di sini. Kita lihat di sini. Oke, kita ketik simpan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan oke, kita sudah punya sebuah database profil di sini, tabel profil di sini. Sekarang tinggal kita buat baru lagi di sini. Database tabel baru lagi, yaitu tabel anggota.
anggota ya. Nah, di sini untuk jumlah kolomnya kita kasih 8. Buat. Oke, sekarang untuk kolom yang pertama di sini. Untuk kolom yang paling pertama kita kasih ID anggotanya, ID anggota. Kemudian kolom kedua ada nama, alamat ya. Kemudian ada telepon, kemudian ada email, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada ID jabatannya, ID jabatan. Jadi jabatannya di dalam komunitas itu sebagai apa? Kemudian ada password. Oke, sekarang untuk anggota ini kita kasih auto increment-nya. Temanya kita centang. Kemudian di sini untuk nama di sini kita pakai teks, alamat juga teks, kemudian telepon juga kita teks, email juga pakai teks, kemudian jenis kelamin di sini kita pakai varchar ya, varchar mana? Nah ini varchar. Panjangnya kita kasih 1, jadi antara laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya. Atau kita bisa pakai laki-laki atau perempuan, bisa pakai 9 aja gitu ya. 9 jadi laki-laki perempuan. 9. Nah, kemudian untuk ID jabatan di sini kita jar, untuk password kita pakai varchar di sini atau kita bisa pakai teks lah. Teks saja. Nah, nanti panjangnya bebas. Kalau sudah tinggal kita simpan. Oke, sekarang tabel anggotanya sudah jadi. Kita buat tabel satu lagi. Kita buat tabel, jadi kita akan pakai 4 tabel. Nah, tadi di anggota itu kan ada ID jabatan. Pasti sini kita buat tabel jabatannya. Ya. Kita buat tabel jabatan. Di sini kolomnya kita kasih 2 aja, karena nanti akan ada ID jabatan sama nama jabatannya aja. Oke, yang pertama di sini kita kasih ID jabatannya, ID jabatan. Kemudian yang kedua itu nama. Nah, di sini kita kasih teks dan auto increment-nya jangan lupa dicetak. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Oke, sekarang kita sudah punya 3 tabel di sini. Jadi ada anggota, jabatan, profil. Sekarang kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel buku tamu ya. Kita kasih di sini tabel buku tamu. Buku tamu. Nah, di sini untuk kolomnya, jumlah kolomnya kita kasih 4 atau 5. 5 sih. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini kita kasih ID buku tamunya ya. ID buku tamu. Oke, sekarang kita akan input nih ya data-data pada tabel-tabel di dalam database DB PHP ID. Jadi kita isi profilnya dulu tuh ya. Kita input di bagian profil. Oke, kita cek. Nah, di sini masih kosong. Kita insert di sini. Oke. Jadi di sini ada ID profil. Nah, ID profilnya di sini kita pakai auto increment tadi ya. Jadi secara otomatis terisi lah ya. Kemudian untuk jadi kita buat satu input aja atau kita kasih 1 lah di sini. Nilainya 1. Untuk ini bisa kasih 1. Kemudian untuk nama komunitas. Nama komunitasnya di sini tadi kita pakai teks, kita tinggal isikan aja sini tadi apa? Kita kasih komunitas namanya PHP ID ya untuk nama komunitasnya. Nah, kayak komunitas PHP ID. Kemudian alamatnya, misalkan alamatnya di Kupang ya, Kupang. Jangan Kupang, misalkan di jalan mana ya? Jalan Merdeka. Oke, Jalan Merdeka
Kupang ya, Kupang NTT. Nah kayak gitu. Kemudian untuk nomor teleponnya kita isi kayak gini aja. Nah boleh. Untuk email misalkan di sini kita kasih PHP ID komunitas, nah, atau bisa kita kasih di sini komunitas PHP ID komunitas at gmail.com. Kemudian untuk visinya, nah kita cari visinya di sini. Oke, kita visinya kita cari di sini. Nah di sini ada visinya. Kita tinggal copy aja ini, kita Ctrl C, kita kembali tadi ke sini. Di sini kita tempelkan di bagian visi ini. Aja. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk misinya tinggal kita jadi ada misinya. Misinya mana misinya? Nah, misinya di sini. Tinggal salin, Ctrl C, kita kembali lagi dan di sini tinggal kita paste aja di bagian misi. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuannya di sini apa? Jadi tujuan untuk komunitas ini itu kita ingin membangun ingin ya, ingin jangan sampai tulis, ingin membangun generasi programmer gitu ya, programmer lah, generasi ya bisa kasih programmer lah, programmer yang cerdas misalkan kayak gitu. Kemudian untuk deskripsinya, nah deskripsinya sini kita siapa. Nah untuk deskripsinya bisa kita salin dari sini. Nah cenderungan, nah kita salin. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan di bagian deskripsinya. Nah oke. Nah untuk tujuannya ini kita juga ganti dulu ya. Tujuannya misalkan kita cari tujuannya pada awalnya, nah bisa dikembangkan. Oke, isinya deskripsinya kita pakai ini aja ya. Deskripsinya kita bisa pakai yang ini. Nah, ini 14. Nah, itu kita bisa pakai itu untuk deskripsi dan nanti tujuannya kita pakai yang tadi di atas. Berarti ini kita pakai di sini. Lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Oke, PPID Februari oleh ini kita ganti ya. Ini kita hapus saja. Nah, di atas ulasan pada tanggal sekian-sekian. Oke. Nah, ini yang saya pakai. Oke, kita titik di situ. Kemudian pada tanggal 3 Februari dianggotkan sekian gitu ya. Nah, oke, bolehlah kayak gitu. Untuk tujuan dan visi misinya. Oke, sini ini deskripsinya ya. Deskripsinya kita Ctrl X, bukan Ctrl Z, Ctrl A, Ctrl X. Kita tambahkan di bagian sini ya, jauh. Nah, kita cari sini. Ini kita Ctrl X, ini juga kita hapus. Oke, kemudian di sini tinggal kita enter tujuannya tadi sini. Oke, kayak gitu. Nah, untuk alamatnya di sini kita isi juga. Telepon, nah alamatnya sini kita kasih jelas ya. Misalkan Jalan Merdeka RT gitu ya. Jalan Merdeka 05 lah ya. Ke kelurahan sini, kelurahan misalkan Bogor, kemudian kecamatan kita kasih Luwu juga, berarti katanya Bogor juga
Nah, Jamnik 05, keluar logo Kota Kupang, kota Kupang, kita strap NTT gitu ya. Nah, oke, kalau sudah tinggal kita save aja. Oke, tinggal kita kirim. Oke, sekarang coba kita lihat tadi di profilnya ya. Nah, ini kita sudah punya nih. Sekarang kita input lagi untuk anggotanya. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, untuk anggotanya kita kasih ya. Untuk nama anggota, misalkan di sini nama anggotanya Agung ya. Alamat misalkan di jalan misalkan alamatnya di jalan Kuanino. Nah, kemudian untuk nomor teleponnya bisa kita isi sini. Nah, boleh. Kemudian untuk nama emailnya kita kasih sini Agung dan Agung misalkan Agung Sari gitu ya, Sari at gmail.com. Kemudian untuk jenis kelamin di sini kita kasih laki-laki. Untuk ID jabatan, nah jabatannya di sini kita kasih jabatan 1. Untuk passwordnya bisa kita kasih di sini Agung 12345. Oke, kirim. Oke, kita tambahkan data berikutnya lagi. Misalkan ada anggota 2 di sini. Anggota 2 namanya Juan. Ya. Alamat misalkan Jalan Pakunase. Untuk nomor telepon bisa kita isi 8. Nah, itu boleh. Misalkan emailnya Juan Nardo ya, at gmail.com. Nah, seperti itu. Jenis kelaminnya sini kita kasih laki-laki juga. Untuk ID jabatan misalkan dia jabatannya sebagai anggota biasa, jabatan 2 lah. Paspornya sini kita bisa kasih Juan 009. Tinggal kita kirim. Yang pertama, oke, Agung juga kita belum kirim. Jadi kita punya 2 baris tambahan. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, sekarang misalkan kita sudah punya 2 anggota. Sekarang jabatannya. Oke, tinggal kita tambahkan di sini. Nah, di jabatan misalkan di jabatan 1 itu sebagai ketua di sini. Jadi itu ketuanya, ketua. Kemudian 2 itu sebagai misalkan sekretaris. Nah, wakilnya wakil ketua. Nah, misalkan ketiga di sini anggota. Wakil ketua dan anggota aja gitu. Anggota. Nah, langsung tinggal kita kirim aja. Oke, jadi kita punya 1 untuk ketua, 3 untuk anggota ya, 2 wakil gitu. Sekarang kita kasih buku tamunya, nanti kita isi kurang lebih seperti itu dulu. Nanti kita tinggal isi buku tamunya ini, kita isi juga langsung aja untuk valionya ya.
Oke, sekarang kita isi tinggal tanggal ya, tanggal pada ID buku. ID bukunya sini kita kasih ID buku 1 ya. Kemudian untuk tanggalnya di sini kita kasih misalkan tanggal 2023 ya. 04 tanggal misalkan tanggal 19 ya. Nah, untuk nama, misalkan namanya di sini namanya kita kasih misalkan Lukas ya. Lukas apa ya? Lukas Mere. Nah, di sini untuk emailnya kita kasih akan lukas@gmail.com. Komentarnya, misalkan komentarnya di sini ilmu yang saya dapat itu sangat menarik. Ilmu yang saya dapat sangat membantu lah, sangat membantu ya, membantu. Oke, nah kalau kayak gitu sudah. Kita kasih sini misalkan ada 2 ya. Untuk ID 2 misalkan tanggalnya di tanggal 2023. Komentarnya di tanggal berapa ya? Kasih di tanggal bulan 4 juga di tanggal 21 lah. Untuk namanya misalkan di sini kita kasih Reza ya. Reza siapa ya? Kita kasih nama Reza Nale misalkan gitu ya. Emailnya kita kasih sini misalkan nale@gmail.com. Komentarnya di sini misalkan banyak banget ilmu baru yang saya dapat gitu ya. Oke, mantap kayak gitu kita kirim. Oke, sekarang kita sudah punya 2 tabel ya, 2 baris di sini. Jadi ada anggota, lihat anggota sudah punya nih ya, kita punya 2 anggota di situ. Kemudian buku tamunya ada, jabatannya sudah di input. Oke, kemudian profil. Oke, profilnya sudah mantap ya. Sekarang tinggal kita buat apa ya? Kita buat websitenya ya. Kita tinggal buat websitenya aja.